semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, sekarang aku ingin membacakan tema yang ingin ia katakan kepadamu jika ia memang bisa. Yang ingin ia katakan kepadamu jika ia memang bisa. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Mela Morgan. Ini adalah sifatnya general reading, jadi tidak bisa dipatokkan harus cocok dengan kamu. Kalau misalnya memang tidak cocok, bisa kamu skip dan bisa tonton videoku yang lain. Karena videoku itu mau kapanpun, itu timeless reading. Kalian tinggal pilih aja judul yang menarik, itu akan membacakan energi kalian, oke? Dan sekarang aku akan mulai dulu. Saya akan ambil untuk beberapa kartu di sini yang mengidentifikasikan hubungan kalian ya. Oh, ada the Devil, Five of Pentacles, dan Six of Cups. Aku melihat di sini kalian itu sebetulnya kemelekatannya sangat kuat. Ibaratnya kalau ada kartu the Devil, kalian itu cintanya banget ya dalam. Tetapi di sini ya memang banyak memori juga, banyak memori, dan aku ngelihatnya ada kartu Five of Pentacles. Ternyata pas dijalanin itu susah banget gitu loh, padahal udah semisi, sevisi ya kan, tapi kayak ya penuh bergelayutan dengan memori sebetulnya. Jadi kalau kalian jauh tuh ingetannya pasti masih ke sana-sana lagi, ke dia lagi, dan dia ke kamu lagi. Bacaan ini bisa bersifat vice versa ya teman-teman, bisa membaca energi kamu atau energi dia. Apa yang ingin kamu katakan kalau kamu bisa atau dia. Tapi kalau aku lebih ke dia ya. Dan di sini ada kartu The Devil, itu lebih tepatnya ini adalah dia bilang ke kamu bahwa kamu tuh orang yang sangat sulit untuk dilupakan. Kenapa? Kalau kartu The Devil itu ibaratnya keikatan jangka panjang. Ya, ini bisa jadi nih orang yang kamu nggak bisa lupain, atau mungkin hubungan kalian itu susah banget dijalanin, ada-ada aja gitu, sehingga sekarang mungkin ini tinggal jadi kenangan. Kenangannya itu ya buat semangat aja, kenangan manis, kenangan indah kayak gitu. Yang pasti dia happy ketika bertemu dengan kamu tuh, happy banget. Terus yang aku lihat di sini, entah kenapa ya, kayak semesta sendiri itu tidak menunjukkan jalannya dengan baik ketika kamu bersama dia, karena memang kemelekatannya sangat, ya kan? Kalau kemelekatannya sangat, jatuhnya nanti sakit. Nah, makanya semesta di sini juga tidak memberikan jalannya walaupun dipaksakan sekalipun. Nah, the devil itu juga bisa jadi gini, case-nya itu ya kayak karmic relationship, cinta segitiga ya, pokoknya yang jalur-jalurnya itu membuat kita happy tapi kecanduan, tetapi jalannya salah ya, kayak gitu nih. Kalau dalam pekerjaan it's okay, itu adalah kalian gila kerja, kalian kecanduan kerja dan ya, bisa sukses di sini. Tapi kalau dalam cinta ini sangat membahayakan. Kenapa? Di sini kalian akan sangat susah menjalani gitu. Dan kondisinya sekarang mungkin ada kartu Six of Cups itu ya, ini yang kemarin ya, maksudnya hubungan-hubungan yang jadi kenangan gitu loh. Hubungan yang jadi kenangan yang sebetulnya gimana ya, memorinya indah banget sih buat kamu. Memorinya indah banget buat kamu ataupun buat dia. Kalian sama-sama energinya di sini tuh kolaborasi ya. Aku bisa bilang energinya kolaborasi karena kalau the devil itu sebetulnya memang kayak kerja sama. Nah, dan aku ngeliat di sini Six of Cups itu kalian tuh memang kayak gimana ya, walaupun hitungannya kemarin ya, misalnya kalian baru putus nih kemarin gitu, hitungannya kemarin, tapi kayak dipikirin terus. Kalau mau nginget mantan gitu, ingetnya kamu. Six of Cups itu berarti ya, karena di sini aku ngelihatnya memori indah gitu. Ada kayak ikatan batin, ikatan batin. Kebaikan kamu, entah apa yang dia ingat di sini. Kita akan ambil lagi.
kebanyakan. Apa yang ingin dia katakan? Apa yang orang ini ingin katakan? Four of Cups. Three of Cups. Aku melihat seperti begini loh. Four of Cups itu dia berpikir bahwa kenapa aku tuh tidak mengambil sebuah kesempatan ya. Maksudnya aku tidak bisa mengambil sebuah kesempatan, mungkin ya teman-teman. Mungkin aku belum bisa untuk menemui kamu. Di sini tuh dia memang kayak belum tergerak gitu loh. Sebetulnya dia bilang dia tuh belum bergerak untuk mengadakan union, atau dia tidak bisa di sini mengadakan union, belum bisa bergerak untuk adanya pertemuan ya, dikarenakan ini sibuk banget, sangat riwah. Dan dia berharap suatu hari akan ada sebuah keajaiban atau akan ada sebuah berkah dari semesta, atau ada kesempatan ke depannya untuk bisa ketemu sama kamu ya. Pengen gitu, ada harapan besar someday hidup dia itu bisa nggak morat-marit dulu gitu, baru nanti dipikirkan ke depannya ini sama kamu seperti apa, kayak gitu ya. Ini adalah keputusan yang paling baik, dia bilang, karena untuk kalau kita tidak ada ketemuan, kalau kita nggak ada ketemuan, itu otomatis kita ini kayak berantem aja, berantemnya semu gitu loh. Karena dia sayang sama kamu di sini, ya ada rasa sayang. Kita akan buka dulu ya beberapa kartu baru kita simpulin. Ace of Wands, Six of Wands, Knight of Swords, dan ada kartu Knight of Cups. Dia bilang dia tuh pengen memberikan kasih sayang yang lebih kepada kamu karena ada kartu Ten of Cups. Kamu tuh melengkapi dia secara batin ya, secara emosi. Di sini dia tuh berpikir keras bagaimana dia tuh bisa lepas dari masalah dulu dan nggak riwah lagi gitu lah, dan suasananya tuh mendukung. Yang pasti itu dia mau suasana itu mendukung dulu. Someday ya teman-teman, ini aku lihat ketika memang dia sudah bisa berjalan lagi dengan normal ya, dalam arti situasi kondisinya tuh sudah mulai lancar ya kan, kayak kalian sekarang ini kan misalnya punya kesibukan yang mungkin banyak nih sekarang nih, karena kehidupan kita tuh kan sehari-hari ya teman-teman. Nah di sini dia itu kayak pengen stabil dulu nih dalam pekerjaan sehari-hari, dalam dia bisa mendukung banyak orang, terus aku ngelihatnya jalannya enak gitu. Baru nanti ada kartu Knight of Swords, dia akan berusaha keras dengan cepat itu untuk mendapatkan kamu kembali. Intinya begitu ya. Ada kartu Knight of Cups itu berarti dia ingin menawarkan romansa. Gitu. Karena dia sayang sama kamu, dia tuh nggak mau kamu tuh terlibat dalam situasi dan kondisi yang tidak baik gitu loh. Bukan berarti dia jahat sama kamu, nggak. Dia banyak berpikir di sini. Dia sangat sayang sama kamu dan tidak mau mengorbankan kamu gitu loh dalam urusannya. Ya mungkin di sini ada beberapa yang
apa namanya, juga masih statusnya belum kelar sama pasangannya, masih ribet sendiri. Ya, maksudnya ya itu kita nggak bisa nutup kemungkinan gitu loh. Makanya lebih baik daripada kamu sama dia berpikir bahwa ya udah, jalan yang terbaik adalah memang saling mengikhlaskan atau melepaskan. Itu yang aku bisa tangkap ya dari bacaan ini. Kemudian kita akan buka kartu 9 ya teman-teman. Kartu Lenormand aja. Di sini aja aku taruh lanjutannya ya. Oke. Oke, masih ada space. Oke, kita akan lihat di sini apa yang dia katakan ya, apa yang ingin dia katakan kepada kamu selagi dia bisa juga dia itu tidak bisa menunjukkan kepada kamu kalau dia benar-benar susah move on dari kamu. Dia tidak bisa menunjukkan itu kalau dia itu memang sebetulnya pengen banget berkeras hati supaya kamu happy, supaya kamu tuh nggak terbebani sama dia juga pengen pergi gitu. Tetapi di sini ya aku melihat ada snake, ada star, ada ring. Dia menyadari bahwa ikatan ini ya, ikatan kalian itu tuh kayak begitu kuat banget gitu loh. Dan mungkin dia juga masih kayak menghadirkan orang lain di sini. Gitu, masih menghadirkan orang lain yang dimana setelah mungkin dia coba untuk komunikasikan ya, dia memilih untuk bertahan gitu. Dia bisa jadi dalam arti seseorang ini itu susah untuk ke kamu karena ya belum kelar juga dengan urusan-urusan dia dengan pasangannya ya. Atau aku bisa ambil kesimpulan kalau misalnya statusnya dia sudah tidak bersama dengan pasangan ya, dengan pasangan lain, dalam arti ini single. Kalian itu kalau mau kayak ketemu atau apa ya, mau melanjutkan hubungan itu pasti ada hambatan. Dikarenakan apa? Mungkin banyak sekali entah dari dia atau kamu itu banyak ego ya. Ibaratnya tuh kayak berpikir negatif yang tidak sehat. Sehingga kayak apa ya? Sehingga kayak berhubungan itu juga salah. Misalnya nih salah satu ya dari dia di sini tuh kayak nyurangin kamu atau apa gitu loh. Dia kayak menyadari itu loh. Kayak memanfaatkan kamu atau apa, dia juga nyadarin. Dan di sini kalau aku ngeliat juga kedepannya seperti apa sih? Kedepannya ya walaupun sempat terhenti, komunikasinya nanti tuh akan ada kayak ngobrol lagi gitu ya. Ini kalau statusnya dia single atau sudah selesai dari pasangannya, yang kamu tahu sudah selesai dari pasangannya. Tapi kalau masih serumah sama istrinya ya dia masih susah. Even dia mau datang ke kamu tuh akan sangat sulit.
Kalau untuk yang PDKT, dia masih menghadirkan orang lain, intinya gitu loh. Tapi kalau sama kamu, sebetulnya kamu tuh bagus untuk dijadikan teman atau menjadi seseorang yang kiranya bisa memberikan arahan gitu, saling saling dewasa lah, pertemanan dewasa dalam arti kayak teman, kayak bestie gitu, kayak teman baik gitu. Dia maunya kayak gitu ya. Jadi apa yang akan dilakukan? Anchor, Fish, Park. Orang ini itu kayak punya keinginan, ya. Entah kapan ya teman-teman, entah kapan. Dia tuh pasti akan keingetan bahwa someday kalau sudah ada jalannya, pasti kalian tuh akan dipertemukan lagi. Itu prinsip dia sih. Saat ini mungkin kayak nggak bisa nemuin gitu. Ya saat ini nggak bisa nemuin. Aku melihat begini. Secara sadar ya, secara yang dia tahu bahwa ketika dia jalan sama kamu tuh banyak sekali masalah, dan di sini ya dia hanya bisa tuh kebanyakan kayak cuman asal ngomong aja gitu, dalam arti kebanyakan bicara tapi tanpa bukti gitu loh ya. Itu yang membuat hubungan ini tuh kayak 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 dia nggak ada effort atau apa gitu. Dan jujur aja sih sebenarnya orang ini itu masih kayak sama kamu tuh secara alam bawah sadar tuh masih kayak pengen menjaga menjaga apa ya, dia bakal kayak pengen melindungi kamu sebetulnya. Melindungi bisa dari apa sih? Dari sifat dia yang jahat, atau dia kumat-kumatan lagi riwet di sini. Karena ada kartu saya gitu kan, sebetulnya bukan hanya orang ketiga tetapi sesuatu hubungan yang nggak sehat. Hubungan yang nggak sehat bisa apa aja, bisa dia bermasalah dengan dirinya sendiri atau memang ada orang lain ya kan, atau ada urusan yang kamu dilibatkan ke dalam satu ikatan keluarga yang bermasalah semua, dan nanti kalau kamu jadi mantunya juga bermasalah. Dia nggak mau yang kayak gitu, malu. Dia takut di sini. Dia takut untuk mencintai kamu karena dia takut tidak bisa menyelesaikan semuanya, nggak bisa membahagiakan kamu, tidak bisa menyelesaikan masalah-masalahnya ya. Di samping itu tuh dia tuh punya kayak mati rasa teman-teman, karena mungkin dia pernah kehilangan seseorang, orang tua atau siapa yang berharga di hidupnya dia. Jadinya dia tuh kayak kurang bisa mengapresiasi cinta gitu loh, udah nggak ngerasain lagi. Ternyata setelah kepergian sosok tersebut atau gimana, dia ada tanggung jawab lebih. Kalau dia orang tua, kalau dia anak pertama, itu kayak stres gitu loh, nggak kuat. Ada kan beberapa orang itu yang strong, diberikan tanggung jawab begitu besar ya kan, kayak kayak misalnya Pangeran Charles lah sama Ratu Queen Elizabeth, setelah sekian lama baru jadi raja gitu. Nah kan tiba-tiba kayak blek, tanggung jawab besar gitu, kaget gitu. Dan di sini dia itu pengen kayak membahagiakan, sebetulnya dia tuh pengen kayak membahagiakan semua orang gitu loh, dengan cara walaupun dia tuh mengorbankan diri kah atau gimana. Kalau kamu bahagia aku nggak ada, aku pergi. Tapi kalau misalnya sebetulnya dia tuh pengen gitu ya, dia tuh di dekat orang tuh bisa membahagiakan gitu loh. Kayak nggak ada yang ngerti sifatnya dia seperti apa. Sorry, nggak ada yang ngerti sifatnya dia tuh kayak apa. Makanya dirinya sendiri itu ngerasa kayaknya kalau gue deket sama siapa gitu mesti dia bermasalah, kayak gitu-gitu kan. Kita lihat lagi ya di sini. Kita akan buka kira-kira 10 kartu. Apa yang dia ungkapkan sama kamu?
Saat ini diriku itu sedang terjebak pada situasi yang benar-benar rumit. Aku seperti terpenjara. Gak tahu, ketika keluar satu, jeratannya tuh masih ada. Jadi gak bisa bebas 100% gitu loh dari masalah yang dihadapi sekarang. Saat ini aku tuh merasakan depresi berat karena kehilangan, karena ketidakmampuan, karena mungkin kebodohan aku, apa yang sudah aku lakukan dalam hidup, aku tuh penuh dengan penyesalan dan memang tidak bisa berbuat apa-apa selain aku tuh kayak mengutuk diriku sendiri ya. Ibaratnya kayak depresi itu kan sama aja kayak mengutuk diri sampai aku stres. Jujur orang ini tuh pikirannya tidak bisa lurus, teman-teman. Maksudnya tidak bisa berpikir normal karena bebannya begitu banyak di sini aku lihat ya. Tapi di sisi lain kadang-kadang aku tuh berpikir bahwa aku tuh memang kangen sekali ya. Dia kayak kalau ingat kamu kan di sini kan ada memori ya. Dia ingat kamu, dia tuh sangat kangen sama kamu loh. Bahkan mungkin dia tulis nama kamu tuh di diary-nya dia, di buku atau di handphone atau apa ya untuk inget kamu aja. Oh ini dari ini, atau enggak barang-barang pemberian dari kamu itu kayak masih dijaga gitu. Dia bilang mungkin kita ini akan ada pertemuan suatu hari nanti. Suatu hari nanti itu pasti akan datang, dimana kita tuh bisa namanya memberikan cinta kita gitu loh, mengekspresikan cinta kita masing-masing. Saat ini memang mohon maaf aku tuh banyak delay. Aku mencintai kamu tapi aku memang banyak delay untuk ketemu sama kamu. Ada situasi yang berubah di sini. Situasi kita berubah dan itu yang menyebabkan banyak banyak hambatan untuk bertemu dengan kamu. Aku ingin mengharapkan rekonsiliasi jika memang itu diberikan kesempatannya sama kamu oleh diri kamu sendiri atau oleh semesta ya. Jadi dia pengen nih ada second chance, pengen ada afirmasi balik sebetulnya dari dia. Karena ketika kamu walk away dari dia, semuanya itu terasa dingin. Ketika aku tidak bisa bersama kamu, aku merasakan seperti dingin ya, kesepian. Gak tahu harus gimana. Gak ada kehangatan dalam diriku lagi gitu loh. Kesepian. Dia merasa tersisih, terasing. Memori tentang kamu itu masih banyak di pikiran aku. Kadang-kadang aku melihat manisnya ya, pahitnya. Kita tuh banyak banget melewati waktu bersama gitu loh. Aku selalu memikirkan betapa indahnya memori kita berdua. Pasang surutnya, prosesnya, perjalanannya, pertemuannya ya. Di sini tuh sebetulnya aku tuh sangat sensitif tahu, sangat baperan tahu, ya kan? Aku sangat baperan. Aku kadang-kadang mikir apa yang kamu katakan, apa yang kamu buat itu sebetulnya aku tersinggung, cuma aku tidak menunjukkan itu. Aku lebih kayak banyak menahan rasa. Di sini aku melihat ya, ada divine masculine dan feminine. Ada salah satunya juga merasa bahwa aksi yang harus aku lakukan adalah yang sekarang aku lakukan. Gitu. Aku menunggu nih, kapan ada aksi, kapan aku tuh bisa kayak menyeimbangi ini gitu loh. Ada yin dan yang. Kita ini kayak dua divine atau enggak, kita ini kayak siang dan malam, bertolak belakang tetapi berdampingan. Nah itu kata-katanya ya. Kasian sih sebenarnya, cuman gimana dong,
hati kamu kan yang tahu ya teman-teman. Aku tidak mau memberitahu kamu tuh, lagi-lagi kan ya, dia nggak mau ngomong kalau sebetulnya dia tuh kangen banget sama kamu. Cium rambut kamu, ada suara kamu, tawa kamu. Aku tuh memang jatuh cinta sebetulnya sama kamu. Dan jujur aja, keegoisanku itu akan membuat hubungan ini itu bukan makin baik, tapi dia menyadari bahwa hubungan itu makin hancur karena keegoisan dia. Cinta itu masih ada tuh di dalam diriku, tapi kita saat ini mungkin belum mampu ya untuk menghabiskan waktu bersama. Suatu saat nanti mungkin kita bisa, dan kita harus katanya untuk bersama gitu loh, untuk menghabiskan waktu bersama. Dia hanya butuh waktu sih teman-teman. Maksudnya kalau sekarang dia pengen putus atau kamu mutusin dia akan terima, karena memang ya hubungan ini tuh kayak nggak bisa dipaksa gitu loh. Dia maunya ya let it flow aja. Kalau misalnya memang kamu masih ingat dia ya alhamdulillah, kalau misalnya enggak ya udah, kayak gitu modelnya. Dia sudah cukup ribet dengan kesibukan ya kan. Trap di sini. Kita akan lihat di sini untuk nama-namanya ada A, H, T, M, F, N, Y, Z, G, E, W, E, dan S. Jika namanya memang muncul di hadapan kamu, berarti memang ini orangnya ya teman-teman. Dan untuk zodiaknya, Scorpio, Gemini, Virgo, Leo, Taurus, Aquarius, dan Cancer. Kira-kira ini saya akan akhiri. Semoga kalian suka dengan pembacaanku dan tidak capek. Jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasi karena rekomendasi YouTube itu lagi nggak bagus ya teman-teman. Dan jangan lupa ikut channel aku, follow channel aku yang malam supaya cepet biar bisa 100.000 gitu ya, dan dukung juga channel ini. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Sampai jumpa.